Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan dipimpin doa kelas. Kita berdoa dulu. Preparation for praying. Let's pray together begin now. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini, kemarin dan hari-hari yang akan datang, Allah terima, Allah kabulkan doa kita. Amin. Bukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita untuk menyerap ilmu yang diajarkan oleh ustaz dan ustazah di sekolah ini. Amin. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu itu bermanfaat, ya. Ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya disimpan di otak, tapi juga dibuktikan dalam amalan perbuatan kita. Seperti kemarin kita membahas tentang integritas. Apa itu integritas? Masih ingat? Apa masih ingat apa? Apa? Sifat atau butuh yang memancarkan kewibawaan. Iya, sifat atau mutu kualitas seseorang yang memancarkan kewibawaan. Ada komponen apa di integritas? Ada jujur, adil, amanah. Tiga ini kalau tidak ada di dalam diri seorang, maka dia tidak punya integritas. Nah, ini ilmu sudah kita dapatkan, poster sudah dibuat, semuanya nilainya bagus posternya, nah, tinggal diaplikasikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proyek P5. Kalau udah tahu tentang P5? Apa? Ini program kelas 7. Karena di sekolah kita kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kelas 8, 9 masih kurikulum 13. Kalian masih dapat kurikulum 13. Jadi belum kurikulum Merdeka. Gak apa-apa, kalian tidak tahu tidak apa-apa, tapi kalian perlu tahu. Nah, hari ini Ustaz akan memberitahu tentang P5 itu. Paham ya? Agar kalian tidak menjadi orang yang jumud, yang tidak tahu sama sekali. Kalau bahasa kalian itu cengok. Bengong kalau ditanya tentang P5 oleh anak kelas 7. Padahal kalian kelas 8. Jadi ini supaya kalian tidak cengok atau tidak jumud, ya. Tentang P5. Ini kita buat modul P5-nya. Apa itu P5? Nah, ini proyek. Proyek artinya apa? Program yang terstruktur dari mulai perencanaan, setelah perencanaan kemudian kita buat bingkai-bingkai untuk melaksanakan perencanaan itu, aturan mainnya, biayanya kalau ada biaya, kegiatannya apa dan seterusnya, sampai kemudian aplikasi. Jadi proyek dari perencanaan, kemudian penghitungan, persiapan penghitungan kebutuhannya, kemudian pelaksanaannya, aplikasinya, penerapannya, kemudian ada evaluasinya. Itu namanya proyek. Apa tadi? Perencanaan,
Terus apa? Perencanaan. Pengelolaannya ya, pengelolaan pengaturan, penghitungan itu pengelolaan. Pengelolaan, terus pelaksanaan, dilaksanakan, terus apa lagi? Dievaluasi. Dievaluasi. Dari pelaksanaan itu dievaluasi. Setelah dievaluasi, baru nanti kita tampilkan. Itu proyeknya. Itu nama proyek. Proyek pembangunan rumah idaman direncanakan dulu oleh orang tua kalian. Direncanakan, dihitung keuangannya, siapa tukangnya, berapa lama ini dihitung keuangan, terus sudah fix, modalnya ada, dananya ada, uangnya ada, langsung dijalankan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, ketika dalam pelaksanaan dievaluasi. Sesuai nggak dengan apa perencanaannya? Oh, udah sesuai terus. Kalau nggak sesuai diingatkan. Setelah itu dievaluasi, setelah dievaluasi dipamerkan, ya kan? Diundang orang datang. Bukan mau sombong, ini loh proyek rumah saya desainnya seperti ini bias, ini murah kok. Kalau mau bikin rumah, saya bisa mendesainnya, saya punya tukangnya, jangan kalau itu dipamerkan. Nah kita nanti dalam proyek ini pun demikian. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja di dalamnya? Ada tentang kebinekaan tunggal ika, ada tentang kebangsaan, ada tentang organisasi. Pemilihan OSIS itu bagian dari proyek. Yang kemarin kita laksanakan itu bagian dari proyek. Nah kali ini Ustaz Nur tidak akan bahas tentang itu karena sudah laksanakan. Kita akan bahas tentang kebinekaan global satu dalam keragaman. Waktu kelas 7 sudah diajarkan, kelas 6 kalau nggak salah sudah juga. Ada perbedaan tapi tetap satu. Di Indonesia ini luar biasa banyaknya suku bangsa, banyaknya adat istiadat, sehingga perlu ada satu komitmen bersama. Makanya temanya adalah kebinekaan dalam satu keragaman. Nah, yang akan kita bahas tentang budaya di sekitar kita. Kelurahan kita di sekolah kita, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Nah, ternyata Kota Bekasi itu luas. Ada Kota Bekasi, ada Kecamatan Pondok Gede, ada Kecamatan Bekasi Barat, ada Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Jati Asih, Mustika Jaya, Batan Kupang, Jati Sampurna. Kita ada di sini nih Nabi, perbatasan antara nih, ini Jati Murni, Jati Melati, Jati Warna, Jati Rahayu. Kita masuk ke sini nih. Nah, di kita di sini, ya, kita di sini nih, ini ternyata ada satu komunitas yang mungkin kalian sudah pernah juga, atau ada yang belum. Di komunitas Jati Rangga, Jati Raden ada keranggan. Tahu daerah keranggan kan? Gak jauh dari kita, sekitar 5 km sampai 6-7 km. Nah, di sini ada komunitas komunitas keranggan yang luar biasa. Nih Ustaz tayangkan dulu filmnya. Ini tentang rumah adat di Keranggan. Itu dari kita nak. Siapa yang tahu pernah? Benar. Ada berkunjung. Ada berkunjung yang pernah pasarnya mah umum biasa. Ini P5 tadi apa? Profil pelajar. Ini yang sekarang dipanggilnya rumah adat tradisional, tapi kerajaan, ada namanya rumah panggung,
oleh orang tua kami yakin ya dia mau berangkat dari kira-kira apa nih keunikan dari rumah panggung kamu ya? Ya sebenarnya rumahnya tapi lebih baiknya ada di sana ada surat. Ini kayaknya nggak perlu dirujuk ke rumah panggung. Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, Iya. saya ingin mengetahui bagaimana Dengan peraturan tadi ya, terus kita sampai mendirikan perguruan Pancasila, tujuannya adalah merekrut generasi muda agar dia tahu tentang budaya asli Jawa Barat. Maka sebagai generasi muda kita harus mengenal dan melestarikannya budaya Indonesia. Bekasi 26 Maret 2023. Di tengah organisasi Kota Bekasi yang pusat, ternyata Bekasi masih menyimpan kehidupan budaya. Jadi budaya bersama adalah rumah panggung. Kan ada. Identitas wilayah menjadi Sampai pernah berkunjung ke rumah panggungnya. yang mendarat. Padahal dekat dengan kita. Wilayah yang menggunakan Kota Bekasi. Nah, sekarang selain rumah panggung, ada kampung adatnya. Ini rumah yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sampai kita masuk hari ini semua alhamdulillah ya. Mari kita lagi sama-sama pertemuan kita kali ini di pelajaran PAIBP di siang hari ini dengan seperti biasa sekarang kita kelas pimpin doa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita hari ini, doa kita kemarin dan doa kita yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan kemudahan kita untuk belajar, memberikan kemudahan kita untuk mengerjakan tugas-tugas soal-soal yang diberikan oleh saudara-saudara. Dan dengan doa ini menambah terbukanya hati dan pikiran kita untuk menerima yang baru. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang P5. Masih ingat P5 itu apa? Kedengaran satu orang. Ya, Nabi. Ya, bagus. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 untuk pelajaran PAI ada tambahan dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi P5 dan PPRA. Nah, ini sebenarnya proyek kelas 7. Tapi karena kalian kelas 8, kita beritahu juga agar kalian seperti yang saya sampaikan lalu. Kalau kalian supaya tidak. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perencanaan proyek ya. Definisi data-data tentang tradisi, tentang kearifan lokal, tentang budaya. Artinya apa yang dimaksud dengan tradisi? Kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun itu tradisi. Hari ini kita akan membahas di tahapan yang kedua, yaitu perencanaan, persiapan, aksinya. Kalau kemarin tahap pertama kita bahas perencanaan proyeknya. Kalau sekarang kita akan bahas persiapan aksi, perencanaan aksi. Apa yang akan kita bahas? Kita bahas tujuannya. Kelompok siapa nanti yang membahas tentang rumah panggung, ya kan? Kelompok siapa yang membahas tentang adat dan istiadat. Kelompok siapa yang membahas tentang kebudayaan, kaitan dengan keyakinan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, untuk itu nanti saya akan berikan selebaran LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian secara berkelompok kerjakan, satu orang masing-masing kerjakan sendiri-sendiri, tapi ini kan cara berkelompok mendiskusikan ya. Baik, paham itu nak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, oke, silakan.
Ustaz berikan LKPD-nya untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya. Ya. Sudah ya, kalian sudah mencari data-data tentang budaya di komunitas Keranggan, Kota Bekasi. Saya mau pastikan dulu kelompok budaya. Babaritan sama babaritan. Babaritan. 1, 2, kelompok 1, 2 babaritan. Kemudian kelompok budaya rumah adat. Kamu rumah adat? Belum. Boleh rumah adat. Berarti yang belum siapa yang belum dapat? Oke, kamu sedekah bumi. Kamu sedekah bumi. Oke, baik. Sudah semua sudah punya tugas ya. Kita nanti akan melakukan aksi di tanggal setelah PAS 1. PAS itu tanggal berapa ya? 11. Berarti sepekan setelahnya hari Sabtu. Berarti ya, selesaikan dari 15. 4 Desember sampai tanggal 8. Setelah itu 11 Juli sampai tanggal 15. Berarti kita hari Sabtunya tanggal 16 ya. Hari Sabtunya kita akan aksi. Sudah kelompoknya sudah dibagi tadi. Ada berapa kelompok? 6. Berapa objek yang mau digali? 3. Apa yang pertama tadi? Budaya tradisional Babaritan. Budaya rumah adat. Kalau tidak jelas boleh ditanyakan. Sudah ya? Baik, nah. Semua daftar pertanyaan itu perhatikan. Oke. Masih ada 3 menit lagi untuk beralih ke pelajaran berikutnya. Semua pertanyaan itu kalian simpan. Nanti tanggal 16 itu kita bawa untuk bertemu dengan tokoh masyarakat di sana untuk kita tanyakan. Ya. Pastikan alat dokumentasi kalian bawa. Yang punya HP boleh dibawa HP-nya. Kalau masih kurang baik, punya kamera, bawa kameranya. Masih butuh untuk rekaman, bawa decodernya atau recordernya, silakan. Ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi daftar pertanyaan itu, perhatikan. Daftar pertanyaan itu nggak berhenti sampai di sini. Kalau masih ada, silakan tanyakan. Silakan kalian buat. Ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya, buat dokumentasi sebanyak-banyaknya agar bisa dipilih yang bagus, yang tidak bagus. Yang bagus kita tampilkan nanti, kita laporkan, kita sampaikan kepada adik-adik kelas kita dan kakak kelas kita. Ini sebagai produk kita di P5. Ada pertanyaan dari sini? Ya.
Kasarannya seperti yang pertemuan pertama kita bicarakan. Nanti terakhir kita akan bicara lagi apakah naik sepeda atau kita akan naik motor atau naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum. Jadi kita bicarakan. Bagus, pertanyaannya ada lagi? Sudah tidak ada jelas ya? Oke, baik, kalau tidak jelas, silakan kertasnya disimpan. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Kita simpulkan dulu ya. Ya, kita simpulkan dulu. Kita refleksikan dulu pertemuan kita hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua, setelah kemarin kita membahas tentang perencanaan, ada istiadat, tentang definisi, tentang apa hal-hal yang perlu kita lakukan, seperti apa kegiatan di kampung Keranggan. Nah, hari ini di pertemuan kedua kita sudah merencanakan daftar pertanyaan, teknik-teknisnya dan sebagainya. Maka mudah-mudahan di pertemuan ketiga nanti kita bisa tuntaskan, ya, sehingga nanti di tanggal 16 kita bisa exam 12 Desember. Oke ya, paham ya? Baik teman-teman sekalian, waktunya sudah habis. Tapi sebelum masih ada waktu 3 menit lagi, kita refleksi dulu ya dari pertemuan kita hari ini tentang P5. Masih ingat P5? P apa? Kita refleksikan, ini fungsinya adalah untuk mengenalkan pelajar-pelajar kita tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bukan pemuda Pancasila, tapi kalian menjadi pelajar Pancasilais, memahami tentang keragaman, bisa lapang dada, tasamu, ya, bisa berlapang dada ketika ada perbedaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pelajar kita? Tidak ada ya, paham semua ya? Baik, teman-teman sekalian, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis.